Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian studi Islam. Yang kedua, urgensi studi Islam. Terus yang ketiga, tujuan studi Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian studi Islam. Studi Islam bisa kita pahami sebagai sebuah kajian ilmiah. Artinya mempelajari Islam ini bukan sekedar membaca atau menghafal, tetapi juga mengkaji, menganalisis, dan memahami ajaran Islam secara mendalam. Fokus utamanya adalah ajaran, nilai, dan juga sejarah Islam. Jadi bukan hanya aspek ibadah yang kita pelajari, melainkan seluruh dimensi yang berkaitan dengan kehidupan umat Islam. Dalam lingkup studi Islam ada beberapa penting yang dibahas. Yang pertama itu Al-Quran, yaitu sumber utama ajaran Islam yang berisi petunjuk hidup bagi manusia. Kedua yaitu hadis, yaitu perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelas sekaligus pelengkap dari Al-Quran. Ketiga yaitu fiqh, yaitu hukum-hukum Islam yang mengatur tata cara ibadah maupun muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Keempat itu akhlak, yang mengajarkan bagaimana seharusnya manusia berperilaku dengan baik kepada Allah maupun sesama manusia. Selain itu ada juga sejarah Islam yang mengajarkan perjalanan dakwah Nabi dan perkembangan peradaban Islam di berbagai zaman. Dan yang tidak kalah penting yaitu pemikiran Islam, yaitu gagasan-gagasan para ulama dan cendekiawan muslim yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Nah, dari penjelasan saya tadi, tentu kita bisa melihat bahwa tujuan Islam bukan hanya agar umat Islam memahami agamanya secara tekstual saja, yaitu sekedar membaca teks ayat atau hadis. Lebih dari itu, studi Islam juga bertujuan agar umat Islam memahami pemahaman itu dengan kondisi zaman yang terus berubah. Dengan begitu, Islam tidak bisa selalu relevan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan modern, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, maupun teknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang urgensi studi Islam. Yang pertama, menjaga kemurnian ajaran Islam dari pemahaman yang keliru. Kita tahu bahwa di tengah perkembangan zaman ini banyak muncul penafsiran atau bahkan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Ada orang yang memahami agama secara sempit, tekstual, tanpa melihat konteks. Ada juga yang justru mencampur adukan ajaran Islam itu dengan budaya atau kepentingan tertentu. Jadi melalui studi Islam kita itu bisa menjaga kemurnian ajaran Islam karena ajaran tersebut dipelajari berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran ulama yang otoritatif. Dengan demikian, umat Islam itu dapat terhindar dari pemahaman yang keliru, ekstrim, atau bahkan menyimpang. Yang kedua, membekali umat dengan ilmu untuk menghadapi tantangan modern. Jadi di era globalisasi ini dan digitalisasi, umat Islam itu dihadapkan pada berbagai persoalan baru, mulai dari perkembangan teknologi, isi lingkungan, ekonomi digital, hingga pergaulan antar bangsa. Jadi, tanpa ilmu yang cukup, umat Islam itu bisa kebingungan menjawab tantangan ini. Studi Islam itu memberikan bekal berupa pemahaman hukum, etika, serta pandangan Islam terhadap masalah kontemporer. Misalnya, bagaimana hukum transaksi online, bagaimana sikap Islam terhadap kerusakan lingkungan, atau bagaimana umat Islam itu berperan dalam dunia global. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran beragama yang moderat, toleran, dan berakhlak mulia. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam. Namun tanpa pemahaman yang benar, ada sebagian orang yang bersikap kaku atau bahkan intoleran dalam beragama. Melalui studi Islam kita diajarkan untuk memahami agama secara moderat atau tawasud, tidak ekstrem kanan ataupun kiri. Sikap moderat ini melahirkan pribadi yang toleran, mampu hidup berdampingan dengan perbedaan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia. Inilah karakter yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara.
Yang keempat di sini, pedoman hidup dalam aspek ibadah, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Islam bukan hanya mengatur soal ibadah, tetapi juga menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam studi Islam, kita belajar bagaimana Islam memberikan pedoman dalam ibadah. Islam itu mengajarkan tata cara sholat, puasa, zakat, bahkan haji. Dalam sosial, Islam menekankan keadilan, persaudaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam politik, Islam itu menekankan kepemimpinan yang adil, amanah, dan menyejahterakan rakyat. Dalam ekonomi, Islam itu mengajarkan sistem yang halal, adil, serta bebas dari riba dan perindasan. Tiga, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan studi Islam. Yang pertama, memahami ajaran Islam secara benar berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pertama dari studi Islam adalah memberikan pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Pemahaman ini itu harus berlandaskan pada dua sumber utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan dasar ini, kita itu bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar berasal dari Islam dan mana yang hanya merupakan tradisi atau bahkan penyimpangan. Tanpa pemahaman yang benar, umat itu bisa terjebak pada pemikiran yang salah atau fanatisme buta. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang mewujudkan pribadi muslim yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia. Tujuan kedua ini adalah membentuk pribadi muslim yang seimbang, tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta dihiasi dengan akhlak mulia. Ilmu itu membuat seseorang muslim cerdas dalam berpikir, iman itu membuatnya kokoh dalam keyakinan, dan akhlak itu membuatnya mulia dalam pergaulan. Dengan kombinasi ini, seorang muslim itu akan mampu menjadi teladan yang baik di tengah masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan wawasan keislaman agar mampu menjawab persoalan zaman. Jadi kita itu tahu bahwa zaman itu terus berubah. Tantangan hari ini itu tentu berbeda dengan tantangan pada masa lalu. Misalnya munculnya persoalan bioetika, teknologi digital, globalisasi, hingga isu-isu lingkungan. Jadi studi Islam itu bertujuan untuk mengembangkan wawasan agar umat Islam bisa memahami masalah-masalah kontemporer tersebut dengan perspektif Islam. Dengan begitu, ajaran Islam tetap relevan untuk segala zaman dan mampu menjadi solusi nyata bagi umat manusia. Yang keempat, menjadi dasar pengembangan peradaban yang adil, damai, dan bermanfaat bagi umat manusia. Tujuan terakhir ini adalah menjadikan studi Islam itu sebagai dasar dalam membangun peradaban. Islam sejak awal hadir bukan hanya untuk umat muslim, tetapi untuk seluruh manusia. Jadi melalui studi Islam itu kita bisa menggali nilai-nilai keadilan, perdamaian, persaudaraan, serta kepedulian sosial. Inilah yang akan melahirkan peradaban yang tidak hanya maju dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga teknologi, beradab, adil, damai, dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.